Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda bil 'asyi wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Summa baqulu rabbi ishrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa karamihi bidaraini lana rabbana fa'bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah taklim rahimakumullah, ada beberapa pesan bagi kita dari baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sumber dari kitab Nasha'ihul Ibad yang ada di bab 4 maqalah nomor 10. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa kita diberikan nasihat yang begitu agung. Dan nasihat ini akan menjadikan bagi kita menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang penuh dengan keberkahan dan menjadi manusia yang akan selalu ada pada relnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu an Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Nasihat nomor 10 dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah, dan yang dimuliakan wajahnya. Apa pesan beliau bagi kita semuanya? Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata begini, man istaqqa ilal jannah, barang siapa orang yang merindukan surga. Rindu enggak ya kita ke surga nih? Ya, rindu ya, ngomongnya mah kita rindu ke surga nih. Tapi kenyataannya mah tidak ada jalan untuk rindu ke surga. Diberikan jalan oleh Sayyidina Ali, nasihat bagi kita, barang siapa yang merindukan akan surga, saro'a illal khairati, maka ia akan bergegas, akan bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Jadi bisa kita telaah bahwa jalan menuju surga itu adalah kebaikan sebetulnya. Dan kebaikan itu tidak hanya sholat saja, tidak hanya zakat saja. Di antaranya kebaikan-kebaikan itu bisa hadir kita pada kajian taklim. Ini adalah satu kebaikan. Dan tidak sembarangan orang ingin mendapatkan kebaikan, itu tidak sembarangan. Terkecuali memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di sini adalah sudah digerakkan oleh Allah. Dan memang sudah ditakdirkan bahwa pada sore ini tanggal 31 Agustus
kalian akan duduk di mahfalah mubarakah. Artinya di tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu dalam kajian taklim atau tolabul ilmi. Ini bukan suatu unsur kebetulan, tapi memang sudah rencana Allah. Ai asro adzahaba ilaiha, yaitu maksudnya ia selalu bergegas menuju kebaikan-kebaikan dan selalu berangkat menuju kebaikan. Langkahnya dihitung, gerak tangannya dihitung kalau menuju kebaikan. Bahkan satu langkah menuju kebaikan itu akan diganti 100 kali lipat langkahnya. Luar biasa, nah. Kamu yang jauh-jauh dari Leuwisieun, jauh. Berangkat jam 6, naik motor sama dengan jalan kaki. Dihitungnya sama, per langkah demi langkah. Kalau dengan kaki, jalan kaki, satu langkah demi langkah. Kalau dari motor, satu tetes bahan bakar yang menjadikan motor itu bergerak, kita sampai kepada tujuan yang penuh dengan kebaikan, itu akan dihitung. Satu tetes bensin yang menggerakkan motor kita itu akan diganti menjadi 100 tetes kebaikan. Jadi yang nomor 2, nasihat Ali bin Abi Thalib kepada kita, waman asfaqo ai haldaro, dan barang siapa yang merasa takut, barang siapa yang merasa takut, ai haldaro, takut minan nari, dari neraka, atau barang siapa yang merasa takut dari neraka, maka intaha anis syahwati, maka ia akan mencegah diri dari syahwat. Nah ini, apapun yang bentuknya syahwat, yang bisa mencelakai kita, yang bisa menjadikan definisi syahwat itu adalah kejelekan-kejelekan atau madorat, atau dalam bentuknya adalah maksiat, maka orang yang takut akan surganya Allah akan selalu membatasi diri. Ucapannya dijaga, langkah niatnya juga dijaga, muasyarahnya, bermasyarakatnya di sekolah dengan teman di kelas itu juga ingin keridhaan Allah. Kenapa? Karena neraka itu sangat pedih. Jadi begitu, orang yang memang takut akan neraka pasti akan menyudahi, pasti akan membatasi, dan tidak akan lagi sedikit pun untuk menuju syahwat. Aim tana anittibai harokatin nafsi, atau maksudnya mencegah diri dari mengikuti gerakan hawa nafsu kita. Kalau nafsu kita diikutin, daripada taklim mending pulang. Dari 6:30 udah di kelas. Ini harus taklim sampai jam 5 baru pulang. Mending balik nuturkeun hawa nafsu nu kitu ngaranna. Padahal sudah diberikan jalan oleh Allah dalam mahfalah mubarakah, dalam tempat yang berkah ini, kita untuk menimba ilmu, kita untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang memang tidak ditakdirkan dalam satu majelis kebaikan, banyak. Kalau Allah takdirkan semuanya, bisa penuh masjid. Makanya ari ngaji mah tara rame. Ngaji mah can pernah pinu. Sebab yang untuk menuju kebaikan itu digerakkan oleh Allahnya khusus. Seperti itu. Tapi kalau digerakkannya dengan hawa nafsu, maka mereka lebih memilih pulang daripada harus ikut taklim. Khususnya anggota rohis. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa man tayakkona bil mauti in hamadat alaihi lazza. Barang siapa yang meyakini akan kematian, wah ya. Pae urusan ya. Ngomong-ngomong maut sieun ka BG. Ya. Ini, jadi orang yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang meyakini pada kematian, maka pasti menjadi lebur semua kenikmatan. Artinya apa? Di sini ada kalimat inhamadat. Inhamadat itu artinya lebur atau hancur. Di sini dikatakan bahwa biddalil muhmalati,
lapat in hamadat dengan huruf dal yang diringankan. Berarti naon? In hamadat. In hamadat. Diringankan. Itu maksudnya apa? Artinya berubah. Artinya adalah rusak. Atau artinya hancur. Maka setiap kenikmatan-kenikmatan itu akan terasa hilang kalau kita yakin kalau kita akan mati. Semua kenikmatan akan merasa hilang. Aubidalil mujamati. Bacanya begini. Inhamaddat. Oh. Al-mujamah. Ain kotoat artinya adalah terputus. Terputus semua kenikmatan-kenikmatan ketika kita yakin akan adanya kematian. Yakin bakal paeh? Yakin. Ya. Kan mati itu enggak menyesuaikan umur, enggak? Enggak. Oh, cenah nu kolot heula jalahir nanti heula. Saya tapi paeh heula udah bisa. Ya. Iya, sebab di Lauhil Mahfuz ada satu pohon yang berjatuhan setiap harinya. Pohon itu daunnya berjatuhan, ada yang masih hijau jatuh. Logika kita yang jatuh itu yang sudah kering kan? Aya nu garing tapi teragak-geragak. Nah, yang hijau masih hijau itu jatuh, pertanda bahwa memang mati, tidak ada yang tahu. Lamun urang nyaho bakal poe anu tanggal sakitu, insyaallah atuh jelema taat kabeh. Ya, taat kabeh. Makanya kita diberikan jalan nasihat oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, berarti kita harus meyakini bahwa adanya kematian. Ini luar biasa nasihat bagi kita ya. Luar biasa, sangat mengena sekali bagi kita semua. Yang keempat, yang terakhir, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, waman aropa dunya. Oh, pesan terakhir bagi kita dari Sayyidina Ali. Barang siapa yang mengenal dunia, ini nih dunia nih, yang sekarang kita pijak. Bi annaha darul mihani. Karena sesungguhnya dunia itu adalah tempatnya berbagai macam ujian. Betul tidak? Wah, kamu sudah diuji nih. Kita dari mulai bangun subuh meletek, neping ke peting es meledar, itu penuh dengan ujian. Belum ujian di rumah, betul? Belum ujian di perjalanan, belum ujian di kelas, belum ujian dengan pelajarannya. Tuh, itu kan ujian-ujian. Kadang kita ngerasa ujian itu terasa, kadang-kadang tidak terasa. Nah, salah satunya contoh ujian anu karasa naon, diusir di jero kelas. Wah, nyeri hati tanu gitu. Ya, jauh-jauh arek belajar. Pas datang ke kelas diusir ku guruna. Itu adalah salah satu ujian. Terasa itu ya. Wal kuduroti, dan dunia ini adalah tempatnya berbagai macam kotoran. Sekarang kamu makan pizza. Ya. Si Melati makan pizza, si Ucok ngadahar bangkrok. Kenikmatannya di mana berbedanya? Cuma di ujung lidah, betul. Melati makan pizza di ujung lidah terasa nikmat, si Ucok rada aratil ngadahar bangkrok dina ujung lidah. Geus bae kana ti korok lempeng kabeh. Ada rasanya enggak? Enggak ada rasana. Dipiceun satu nama ketika dari Melati makan pizza, Ucok makan bangkrok, keluar satu nama, yaitu Iyat. Betul tidak? Meskipun di awalnya berbeda nama. Itu namanya, dunia itu adalah tempatnya kotoran. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, hanat alaihil musibatu, maka menjadi mudah kepadanya berbagai macam musibah. Berbagai macam musibah gampang. Lamun orang ketika mengenal dunia terlalu lelepteng karena dunia, itu sok gara rampang menang musibah. Ya, makanya 99% ukhrawi, 1%-nya adalah duniawi. Ulah 50-50 lah gede teuing. Ya, 99% itu adalah ukhrawi dan 1%-nya duniawi untuk menuju ukhrawi. Ailanat alai syada'i dan ailanat
alai syada'idadzal nazila, yaitu maksudnya menjadi ringan kepadanya berbagai musibah berat yang menimpa. Sanajan orang hidup di alam dunia dan memang orang kudu ngagawean perkara dunia. Dan dunia ini adalah untuk akhirat. Ad-dunya majro'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya, tempat bercocok tanam untuk menuju akhirat. Ini nasihat Sayyidina Ali bagi kita. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salahnya itu adalah kebodohan saya pribadi, betulnya adalah istuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.